Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi perhatian publik. Dilansir dari Warta Kota, berawal dari aksinya mematikan mikrofon milik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Aka saat rapat di DPR RI. Publik kembali menyinggung aksi Puan mematikan mikrofon beberapa waktu lalu. Peristiwa itu terjadi saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) kembali terjadi pada Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022. Tepatnya saat rapat paripurna masa sidang V tahun 2022 sampai tahun 2023. Mikrofon mati terjadi saat Amin Aka yang merupakan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan interupsinya. Saat bicara dalam proses interupsi itu, mikrofonnya mati. Amin Aka sempat meminta perpanjangan waktu, tapi tidak digubris oleh Puan Maharani selaku pimpinan sidang. Kejadian tersebut berawal saat Amin Aka mengajukan interupsi. Interupsi itu ia layangkan ketika Puan Maharani hendak menutup agenda rapat di hari itu. Lantas politisi PKS Amin Aka menyela, meminta waktu 4 menit untuk mengajukan interupsi. Kemudian, hal tersebut dikabulkan oleh Puan. Amin Aka lantas menyampaikan interupsinya terkait perilaku LGBT. Dalam pasal 4 UU TPKS dijelaskan bahwa TPKS terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, tidak mengeksploitasi, dan memperbudak, kata Amin Aka. Sayangnya UU ini tidak mengatur TPKS tidak secara lengkap, integral, dan komprehensif karena tidak memasukkan ketentuan larangan perzinaan dan pelaku penyimpangan seksual yang dilakukan persetujuan sehingga dapat diinterpretasi UU ini setuju dengan sexual consent, ujarnya. Amin Aka juga mengatakan, saat ini terdapat kelemahan tentang aturan yang mengatur perzinaan karena norma perzinaan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit. Menurutnya, hal itu tidak bisa menjangkau zina yang dilakukan pasangan yang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan agama dan kehidupan Indonesia yang memaknai perzinaan adalah segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami dan istri. Selain itu, ada kekosongan hukum tentang penyimpangan seksual LGBT. Karena tidak ada satupun hukum positif yang melarang LGBT serta propagandanya di publik, ucapnya. Ia pun menyebut contoh, mulai dari siniar YouTube Deddy Corbuzier yang mengundang pasangan LGBT hingga pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris untuk Indonesia juga turut disinggung Amin Aka. Ini menyulut kemarahan masyarakat Indonesia karena LGBT bertentangan dengan nilai Pancasila. Menimbang kejadian tersebut untuk menanggulangi penyimpangan seksual, menjadi sangat penting untuk merevisi KUHP yang mengatur tindak kesusilaan secara lengkap. Meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seks, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!